Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sampai saat ini kita masih diberikan fasilitas nafas, kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti pembukaan acara sosialisasi pengelolaan pendidikan madrasah inklusif di Madrasah Sanawiyah Taman Pendidikan Islam Medan yang diselenggarakan pada Sabtu 4 September 2021. Yang kedua, kata sambutan yang mewakili Kepala MTS TPI oleh Wakil Kepala Kurikulum Ibu Suhaila Mahda SPD. Kepada Ibu Suhaila Mahda SPD saya persilakan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Supriyono selaku Ketua Umum FKMI Forum Komunikasi Madrasah Inklusif Pusat. Yang saya hormati Ibu Dr. Yeni Rangkuti selaku pendamping Pasnas TOT Madrasah Inklusif. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Nur Amni Zaida MPD selaku pengawas Madrasah Kementerian Agama Kota Medan. Yang saya hormati Bapak Zainal Arifin SAGMA selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Taman Pendidikan Islam Medan. Dan yang saya hormati juga saya banggakan Dewan Guru dan staf MTS TPI serta seluruh peserta Pasnas Sumut Sumbar. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir mengikuti acara sosialisasi pengelolaan pendidikan inklusif di MTS TPI Medan dalam keadaan sehat walafiat. Forum Komunikasi Madrasah Inklusif FKMI Pusat oleh Bapak Supriyono. Kepada Bapak Supriyono saya persilakan segala hormat. Terima kasih Bapak Ibu Daerah Sumatera, Ibu Dr. Yeni Rangkuti selaku pendamping. Ini alhamdulillah saya bersyukur semangat para calon fasilitator nasional ini mulai menggeliat dengan menambahkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya sangat bagus. Saat ini semuanya sudah mendukung implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif. Maka dimanapun kita, apapun kondisi kita, ya kita punya anak berkebutuhan khusus atau tidak, itu menjadi guru, menjadi kepala, menjadi masyarakat yang berwawasan inklusif, itu saat ini menjadi sebuah keharusan. Terkait dengan inklusif, saya ada ilustrasi Bapak Ibu. Sejak 2012, FI Ma'arif Kecil menjadi satu-satunya madrasah inklusif di Kabupaten Semarang. 2 tahun terakhir, madrasah ini menjalin kerjasama dengan lembaga anak internasional seperti UNICEF untuk mengembangkan pendidikan inklusif. Hal ini agar siswa dapat berkembang sesuai potensi mereka masing-masing, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak. Bagi Afrika adalah memberikan kesempatan. FKMI Pusat, FPMI Pusat, maaf Pak, yang telah memberikan masukan-masukan untuk nantinya kegiatan sekolah atau madrasah inklusif ini. Dan juga yang saya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan keluangan waktu
Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat tersebut kita mendapat syafaatnya di akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kota Medan, Ibu Nur Al-Zaidah. Saya hormati ibu-ibu yang tidak sempurna. Kan itu kan? Kemudian apa? Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, jadi perubahan itu harus kita sendiri yang merubahnya. Jadi kalau keadaan kita saat ini kurang beruntung, yang harus merubah itu bukan orang lain, tetapi kitalah yang harus merubah nasib kita sendiri. Jadi ABK tadi, kalau ABK itu harus ada yang membantunya untuk merubah. Kenapa? Karena anak berkebutuhan khusus tadi, dia tidak mampu untuk sendirinya, sehingga dia membutuhkan orang lain. Setelah dia mampu, barulah kita lepas. Kementerian mendorong terbentuknya satuan pendidikan khusus dalam bentuk RALB, MILB, MTSLB, MALB, MAKLB. Itu terdapat dalam pasal 61A, B, C, dan D. Jadi di tahun 2015 Kementerian Agama baru berpikir untuk membuat madrasah luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, sudahkah kita inklusif? Sudahkah kita inklusif? Dari 3 gambar ini, 3 yang pertama, 3 yang kedua, baru 3 yang terakhir, yang manalah yang sebenarnya yang dikatakan inklusi? Nomor 3. Yang sama itu yang mana? Mereka ada tembok, mereka mau melihat tontonan di sana, tontonan. Ini kemarin lantaran apa nih? Begitu saya pindah, nggak nampak. Padahal itu lomba pacuan kuda itu di sana. Ya, yang dikatakan layanan inklusi itu, kalaulah yang pertama sama semua, inilah yang kita terapkan selama ini. Sama semua, yang bodoh, yang pintar, yang ABK, pokoknya sama semua. Cara mengajar kita sama. Selama ini kan itu sama semua kita menerapkannya. Bagaimana kita mau mengajari si Eri, bagaimana kita mengajar si Sophie, sama kan? Bagaimana kita mengajar si Dio, kan gitu kan? Sama semua. Dan penilaian kita sama, soal kita sama. Inilah yang kita terapkan selama ini. Yang 3 nomor 1. Yang ABK itu yang mana? Yang 3 nomor 2. Kalau sudah pintar dia, tetapnya kita didik. Tapi kalau adalah yang lebih, yang kurang dari dia, yang kurang itulah yang kita berikan tambahan. Ya sama juga ini. Kalau sudah tinggi dia, ngapain lagi dikasih tempat dia apa kan gitu kan? Tempat dia berpijak. Iya, supaya lebih tinggi. Ini yang terjadi nomor 3 itu. Terkadang sekolah ini yang seperti nomor 3 ini, begitu yang pintar tuh saja. Akhirnya apa? Yang bodoh kan gitu. Yang ABK makin ABK. Tertinggal dia. Tertinggal terus dia. Dan terus dia akan dibully. Tapi kalau kita berhasil memberikannya, memberikan pendidikan itu seperti nomor 3 yang di tengah, barulah kita yang namakan dengan madrasah inklusi itu tadi. Jadi sama kita. Jadi kalau dia ada kekurangan, kita berikan apa kekurangannya itu supaya bisa dia lebih dari kawannya, kan begitu.
Ini Bapak Ibu sekalian.